Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Kartika Ande yang akan menemani Anda kurang lebih 60 menit ke depan dalam program tercinta kita, Sekolah Fikih. Saat ini kita berada di level 2 pada mata kuliah Fikih Muslimah yang kali ini telah memasuki episode ketiga yang akan membahas tentang Islam dan kebersihan wanita, yang akan dikupas tuntas oleh narasumber kita, yaitu Ustadzah Aini Aryani LC. Sejenak kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada episode kali ini, jika kita mau mereview ulang Ustadzah, di episode sebelumnya kita telah membahas tentang wudu dan mandi janabah. Iya. Nah, artinya kalau Islam membahas tentang ini, berarti Islam itu sangat memperhatikan kebersihan pribadi, betul Ustadzah? Iya, betul sekali. Banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan tentang hal ini, betapa Islam itu memiliki aturan-aturan yang tidak hanya mengatur kesalehan secara antara dirinya dengan Allah gitu, tapi juga mengatur kebersihan agar menjadi salah satu ciri mereka yang soleh secara, dalam tanda kutip, soleh secara sosial gitu ya. Oh gitu. Betul. Nah, di dalam Islam itu banyak sekali hadisnya. Salah satunya Rasulullah SAW bersabda, "At-tahuru syatrul iman," bahwasanya iman itu menjadi salah satu bagian dari kualitas iman. Kebersihan itu adalah salah satu kualitas dari iman seseorang. Ya, ketika iman seseorang itu berkualitas, maka dia akan menjaga kebersihan dirinya, gitu kan? Karena apa? Kebersihan diri itu ya adalah ciri soleh sosial, gitu. Kalau misalnya orangnya rajin beribadah, itu pasti melakukan sholat, puasa, zakat, segala macam, haji berkali-kali bahkan gitu. Tapi dia tidak memperhatikan kebersihan dirinya, ya dia soleh, tapi soleh secara vertikal, tapi bukan soleh secara horizontal. Oh gitu. Maksudnya muamalah dengan Allahnya itu bagus, tapi tidak didukung dengan muamalah ma'al bashar atau muamalah manas gitu ya. Oh, berarti kebersihan itu memang ada sangkut paut dengan orang lain ya Ustaz? Betul, karena ini salah satu kualitas menunjukkan kualitas iman seseorang, gitu ya. Dan Allah di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan diri. Artinya tadi Rasul bilang itu kualitas iman, kemudian di Al-Quran Allah firmankan bahwasanya Allah sendiri menyukai sekali orang yang bertaubat, dan menyukai bertaubat itu diiringi dengan orang yang suka bersuci. Gitu ya. Berarti yang pertama taubat itu Allah ya Ustazah. Iya. Dan tauhid itu kepada sesama gitu ya. Iya, bisa. Jadi menjaga kesucian dan kebersihan diri itu ya menjaga kualitas iman dia pada Allah dan pada sesamanya, seperti itu. Nah, ada beberapa ketentuan di dalam agama Islam gitu ya, yang mendukung tentang perintah untuk membersihkan diri ini. Salah satunya nih ya, seperti yang kemarin di episode 1 dan 2 kita jelaskan, di mandi janabah sama wudu. Nah, ini kan ada kaitannya dengan bersih-bersih gitu. Bayangkan agama mana yang memerintahkan setelah haid. Haid itu kan kondisi fisik kita yang tidak bersih, khususnya di bagian intim. Iya, gitu ya. betul sekali. Kemudian nifas. Apalagi nifas, orang habis melahirkan, itu bisa jadi dia dari habis melahirkan sampai lahir, kondisi fisiknya itu sangat tidak bersih karena tidak bisa mandi. Bayangkan orang lagi menunggu pembukaan, dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10, itu bisa lebih dari 24 jam bahkan. Ada yang kasusnya seperti itu, dan itu tidak mandi gitu. Bahkan berhari-hari ya Ustazah. Bisa jadi berhari-hari gitu, dan ya orang habis melahirkan ya darah belepotan di mana-mana gitu. Entah itu melahirkannya secara normal atau secara sesar, pasti berdarah-darah di mana-mana. Iya, benar. Nah, Islam itu mensyariatkan wanita yang habis melahirkan dan habis nifas ini untuk mandi janabah. Mandi janabah dalam artian mandi setelah nifas ini. Nah, orang yang haid juga, dan ketika mandi janabah pun ketentuannya itu ketika mandi janabahnya itu disunahkan untuk membersihkan area keluarnya darah dulu, sebelum kemudian mengguyur semua air ke seluruh tubuhnya. Ya. Nah, ini yang mandi janabah. Kemudian ada lagi ketentuan dalam Islam untuk bersih-bersih wudu. Dalam wudu itu, dalam sunnah wudu itu ya, ada
memasukkan air ke dalam hidung dan Hidung. mengeluarkannya Betul. untuk membersihkan rongga-rongga hidung. Iya. Ada kumur-kumur untuk membersihkan rongga mulut gitu kan. Iya. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki ma'a kulli wudu. Kalau tidak memberatkan atas umatku, sungguh saya akan mewajibkan kepada mereka Untuk bersiwak. setiap kali mereka Wudu. wudu. Iya. Artinya betapa pentingnya sikat gigi kalau di masa sekarang kan. Masa sekarang sikat gigi ya, Iya, sikat nggak gigi. siwak ya. Jarang lah, karena susah didapati loh. Itu di benar-benar. Indonesia gitu kan. Tapi intinya membersihkan rongga mulut gitu. benar. Seandainya ini kan menunjukkan bahwasanya pentingnya. Kalau nggak memberatkan udah saya wajibin. Seakan-akan Nabi mau ngomong begini nih, Wajib deh pengennya. cepet deh, saya pengen deh ini diwajibin gitu loh. Seperti itu Cuman ya, takutnya nanti malah jadi ngeberatin. Tapi ya kerjain lah gitu kan. kerjakan. Agar rongga mulutnya itu bersih. Rongga hidungnya dengan istinsak dan istinsar tadi Bersih juga. ya bersih juga rongga hidungnya. Nah, di dalam wudhu kita membersihkan semua anggota tubuh. Dan yang terakhir wudhu itu ditutup dengan membasuh kaki. Kaki, iya. Kaki ini ya termasuk salah satu anggota tubuh yang paling kotor lah, apalagi orang yang Tidak beralas kaki. tidak beralas kaki Betul. atau apa pekerjaannya ya bertani atau kuli bangunan. ya pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang membuat kakinya tidak ada alasnya ya ketika melakukan aktivitas tersebut. Nah, ini beberapa hal. Yang pertama tadi mandi janabah, kemudian kedua wudhu, termasuk di dalamnya juga bersiwak. Bersiwak. Ya. Nah, terkait dengan siwak ini, Rasulullah sangat memperhatikan kebersihan mulut beliau, gitu. Dan bahkan dalam satu hadis, beliau pernah gitu ya diceritakan berpapasan dengan seorang laki-laki yang sedang menuju masjid. Iya. Kemudian berpapasan dengan Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, tapi ternyata dari mulutnya keluar aroma yang bawang putih, aroma bawang ya? putih yang sangat menyengat. Mungkin dia habis makan apalah gitu ya, yang mengandung bawang putih yang sangat banyak. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kata Rasul, pulang bersiwaklah, artinya bersihin dulu nih mulutnya, baru habis itu balik lagi ke masjid. Oke. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya dari hadis ini dikatakan bahwasanya orang yang mulutnya bau makruh hukumnya mendatangi tempat berkumpulnya orang banyak. Orang banyak, betul sekali. Nah, ini kan salah satu ciri agama Islam bahwasanya kesalehan sosial itu sangat diperhatikan. Betul. Bayangkan agar tidak mengganggu orang lain juga. Iya, agar tidak mengganggu orang lain. Artinya, ketika seseorang itu dari tubuhnya mengeluarkan aroma yang tidak sedap, maka jatuhnya jadi makruh hukumnya. Nah, tapi kan Ustazah ya kita lihat ya beberapa muslim di Indonesia ini bahkan di negara luar gitu memang ada yang secara fisik itu kelihatannya maaf ya Ustazah ya kucel gitu loh, kurang memperhatikan, gitu ya, dekil dan bahkan ya memang kayak tadi itu mengeluarkan aroma yang tidak sedap gitu Ustazah. Baik dari tubuhnya atau dari mulutnya. Dan apakah gitu Ustazah Islam itu identik dengan kekucelan seperti itu Ustazah? Oh, enggak dong. Enggak ya? Jadi begini. Memang ada beberapa lah ya saudara-saudara kita yang seiman yang kurang perhatikan kebersihan dirinya. Padahal beliau itu seorang alim gitu ya, saudara yang ya secara zahir memang kita lihatnya sepertinya alim gitu kan. Rajin sekali sholatnya, sholat bolak-balik, puasa Senin Kemis, Daud bahkan segala macam, bolak-balik haji. Tapi kalau misalnya kita melihat penampilannya kok mohon maaf nih gitu kan. Kawan saya sendiri ini ketika saya dulu kuliah di Pakistan, bisa jadi mereka mandinya cuman 1 hari seminggu, satu kali dalam seminggu ya di hari Jumat, karena memang kan ada kesunahan untuk mandi di hari Jumat gitu kan. Ya sudah, mereka mandinya ya karena kesunahan aja mandi di hari Jumat. Tapi ya hari-hari lain nggak mandi, ya paling di asrama kita dulu. Kamar mandinya itu ya orang Indonesia, orang Melayu saja yang mandi gitu kan. Sampai kita dulu dijuluki sebagai orang yang nggak punya kerjaan selain mandi. Gitu. Gitu ya Ustazah. Iya, kalian kok mandi 2-3 kali sih sehari, what's wrong gitu kan. Ya kita menjaga kebersihan diri. Bukankah Islam juga memerintahkan untuk itu gitu kan. Nah, artinya begini. Dari semua nas yang ada, dalam hadis, dalam Al-Qur'an, tidak ada satupun yang menganjurkan kita untuk berpenampilan kotor. Betul. Semuanya adalah anjuran untuk berpenampilan bersih gitu kan.
jika ada orang Muslim yang berpenampilan tidak sesuai dengan itu kan, penampilannya itu kotor, dekil, berarti dia tidak sesuai dengan perintah Rasulullah dan perintah dalam Al-Quran. Maka kalau kita melihat orang ibadahnya kuat tapi tidak memperhatikan kebersihan, artinya tidak boleh kekucelan dan kedekilannya ini disangkut pautkan dengan Islam. Betul, itu kaitannya dengan pribadi mereka masing-masing ya. Ini pribadi masing-masing, tapi Islam tidak demikian. Islam menganjurkan kebersihan. Orang yang tidak bersih adalah masalahnya dia sendiri, adalah kepribadiannya. Bedakan antara keislamannya dan kepribadiannya. Islam tidak demikian, pribadinya dia yang seperti itu. Iya, baik Ustazah. Pembahasannya menarik ya tentang bersih dan Islam gitu ya. Insya Allah kita akan lanjut di segmen berikutnya ya Ustazah. Ya, baik pemirsa, tetap di Sekolah Fikih.